Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih, amma ba'd. Jamaah sekalian yang hadir di sini maupun yang menyimak via Zoom, rahimana wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesehatan oleh Allah dan juga kesempatan untuk membekali diri kita dengan motivasi, dengan ilmu sebelum kita menunaikan satu dari ibadah yang merupakan pilar Islam, yaitu haji. Khususnya bagi yang pertama kali haji, yang merupakan penyempurna rukun Islamnya, akan sangat penting sekali kita membekali dengan ilmu sebelum kita melaksanakan rukun Islam yang kelima ini, supaya ibadah haji yang nanti akan kita laksanakan ini menjadi haji mabrur, haji yang diberi pahala terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak lain sebagaimana dalam hadis yang muttafaq alaih, wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa al jannah. Haji mabrur pahalanya tidak lain tidak bukan adalah jannah. Jamaah sekalian, ada 3 poin utama yang kita akan bicarakan di sini terkait dengan fenomena yang sangat kental dari perjalanan haji, khususnya yang dilakukan oleh generasi terbaik dari umat ini, yaitu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga oleh para sahabatnya, para salafus saleh. Saya akan soroti apa yang menjadi konsen mereka, para sahabat dan para salafus saleh ini. Kenapa kita menyorot apa yang menjadi konsen mereka? Karena memang mereka ini generasi yang kalau kita ikuti, Allah menjanjikan bagi kita pertama ridhonya. Allah menjamin kalau kita mengikuti as-salafus saleh, para sahabat Nabi dan para pengikutnya sahabat yang baik, Allah akan menjanjikan kita dapat ridhonya Allah. Yang kedua, Allah akan menjanjikan kita masuk jannahnya. Sebagaimana yang Allah firmankan di surah At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. As-sabiqunal awwalun, mereka yang pertama-tama lagi paling dahulu dalam masuk Islam, dari kalangan muhajirin, ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, kalaulah kita bukan termasuk muhajirin, kita juga bukan termasuk ansar, maka masih ada satu kesempatan Bapak Ibu. Jadilah kita orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Karena apa? Allah sebutkan setelah kata-kata tadi, radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Siapa mereka ini? Muhajirin, ansar, dan yang mengikuti muhajirin dan ansar dengan baik. Wa radu anhu. Dan tentu kalau Allah sudah ridho sama hambanya, hamba ini akan diberi oleh Allah balasan yang pasti akan menjadikan mereka itu senang sekali. Ridho. Pasti mereka akan ridho juga. Itu yang pertama. Yang kedua, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dan Allah sudah siapkan untuk mereka. Siapa mereka ini? Muhajirin, ansar, dan yang mengikutinya dengan baik. Disiapkan apa? Jannah tajri tahtaha al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Oleh karena itu, kalau ingin mencari teladan, udah jelas teladan yang terbaik, yang terjamin itu siapa. Kalau ingin benar dalam menjalankan Islam,
maka ikutilah yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah kalau sudah menjanjikan sesuatu pasti akan ditepati. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari apa yang sudah Dia janjikan. Allah menjanjikan ridha dan jannah bagi yang mengikuti para sahabat dengan baik. Oleh karena itu dalam ibadah yang sangat spesial ini, yang sangat dinanti-nanti oleh miliaran, bukan cuma jutaan ya, miliaran kaum muslimin, jangan sampai kita tidak punya teladan. Baik, langsung aja Bapak Ibu. Apa yang paling jadi konsennya para salaf selama mereka haji? Yang pertama adalah pemurnian tauhid. Saya ulang, yang pertama apa Bapak Ibu? Pemurnian tauhid. Mengapa? Karena haji adalah tauhid. Dari awal yang kita ikrarkan itu tauhid. Allah ketika menurunkan ayat-ayat tentang haji, mesti ada tauhid di situ. Contohnya, di surat Al-Hajj. Judulnya aja apa suratnya? Al-Hajj. Surat tentang haji. Ayat ke-26. Allah berfirman begini. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal bait. Dan ingatlah, kata Allah ini, ketika kami siapkan bagi Ibrahim tempat untuk membangun Baitullah. Kami siapkan tempatnya. Begitu disiapkan tempatnya oleh Allah, perintah pertamanya apa? Alla tusyrik bi syai'a. Supaya jangan sampai engkau persekutukan aku dengan apapun, wahai Ibrahim. Sebelum disuruh haji, Allah menyuruh Ibrahim sebelum disuruh bangun Ka'bah, ya. Kan bangun Ka'bah dulu, setelah itu baru bisa tawaf kan, baru sa'i dan seterusnya. Sebelum Ka'bahnya dibangun, disuruh jangan syirik dulu. Berarti ini tauhid, jelas. Alla tusyrik bi syai'a, baru wa tahhir baitiya lit-ta'ifin wal qa'imin war ruk'is sujud. Setelah ada perintah untuk jangan berbuat syirik, alias perintah untuk bertauhid, ada larangan untuk berbuat syirik, alias itu adalah perintah untuk bertauhid, baru Allah perintahkan, dan sucikanlah rumahku ini, bersihkanlah rumahku ini, jagalah kesuciannya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang akan tawaf nanti di sana, orang-orang yang akan menegakkan perintah-perintah atau ibadah kepada Allah, termasuk mereka yang ruku dan mereka yang sujud. Jelas di sini Allah perintahkan apa dulu? Tauhid. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala masih di surat Al-Hajj ini Bapak Ibu ya, ayat ke-31 dan masih bicara tentang haji. Allah mengatakan apa? Hunafa'a lillah ghaira musyrikin bih. Hunafa'a lillah maksudnya orang-orang itu yang menunaikan haji itu muqbilina 'ala Allah, menghadapkan seluruh jiwa raganya kepada Allah saja. Ghaira musyrikin bih, dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Memangnya kenapa kalau ada yang mempersekutukan Allah? Simak gambaran orang yang mempersekutukan Allah itu nasibnya seperti apa. Wa may yusyrik billah, dan barang siapa sampai mempersekutukan Allah. Nanti saya akan jelaskan ya apa artinya mempersekutukan Allah. Barang siapa sampai mempersekutukan Allah, faka'annama kharra minas sama. Itu seperti orang yang jatuh dari langit. Ya, jatuh. Bayangkan kalau ada seseorang naik helikopter misalnya, udah di ketinggian sekian ribu kaki, dia didepak, ya, dibuang dari helikopter nggak pakai payung, jatuh itu namanya dari langit. Fatakhtafuhu thair,
kemudian dia disambar oleh burung, au tahwi bihir rihu fi makanin sahiq, atau dihempaskan oleh angin ke tempat yang jauh. Jadi orang yang terlunta-lunta, orang musyrik itu orang yang terlunta-lunta, ya, seperti orang yang jatuh dari langit, kemudian sengsaranya disambar oleh burung, dihempaskan oleh angin. Kalaupun dia nggak disambar oleh burung, nggak dihempaskan oleh angin, sudah pasti apa? Mati, pasti habis, binasa dia. Bagaimana kalau sebelum itu masih disambar oleh burung, ya, terkena cengkraman cakarnya burung yang tajam itu, atau dihempaskan dulu oleh angin, artinya tersiksa dia. Nah, dari dua ayat ini jelas bahwasanya ibadah haji itu adalah pengejawantahan dari tauhidullah azza wa jalla. Dan disitulah Allah menekankan berulang kali tentang dosa terbesar, dosa paling terkutuk di mata Allah, yaitu dosa syirik. Lantas apakah itu syirik, Bapak Ibu sekalian? Asyirk huwa taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Syirik itu artinya menyamakan selain Allah dengan Allah. Menyamakan selain Allah dengan siapa? Dengan Allah pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Dan syirik itu bisa terjadi walaupun selain Allah itu hanya dianggap sama dalam satu hal saja. Selain Allah itu dianggap sama dengan Allah dalam satu hal saja. Kalau itu merupakan kekhususan Allah, maka pelakunya sudah sah menjadi musyrik, keluar dari Islam. Walaupun cuma satu hal. Walaupun dia tetap meyakini bahwa sang pencipta itu Allah, sang penguasa itu Allah, sang pengatur alam semesta itu Allah, yang menurunkan hujan Allah, yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, yang memberi rezeki Allah. Cuman ada satu yang itu merupakan keistimewaan Allah juga sebetulnya, tapi dia berikan juga kepada selain Allah. Satu saja. Contohnya dalam mencintai selain Allah, sikapnya sama seperti dia mencintai Allah. Di surah di surat Al-Baqarah ayat 165 Allah menjelaskan hakikat ini. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada. Al-Baqarah 165. Wa minan nas, ada di antara orang-orang itu, may yattakhidhu min dunillahi andada, yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Bagaimana caranya? Cuman dengan satu cara, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai selain Allah seperti mereka mencintai Allah. Cara mencintai selain Allahnya sama dengan cara dia mencintai Allah. Kalau dia mencintai Allah dengan cara beribadah kepada Allah, maka dia mencintai selain Allah dengan cara-cara yang masuk kategori ibadah juga. Contohnya, ada orang yang cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kalau sudah sampai di depan kuburnya Nabi, dia minta-minta sama Rasulullah. Saking cintanya dia sama Rasulullah. Ada orang yang cinta sama Nabi sehingga dia meyakini Nabi itu bisa langsung memberinya syafaat. Maka dia minta syafaat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan minta sama Allah, minta sama Nabi. Ada orang yang demikian cinta kepada entah itu Nabi ataukah orang soleh yang lain, sehingga dia datangi kuburnya orang soleh ini, kemudian dia minta kepada orang soleh itu. Ini kan seperti dia mencintai Allah. Orang cinta sama Allah, minta sama Allah.
Apa yang dia minta? Kalau Allah bisa semuanya. Allah dimintain apapun Allah bisa mewujudkan kan? Allah ala kulli syai'in qadir. Tapi ada hal-hal yang itu hanya Allah yang bisa memberikan. Keselamatan, rezeki, kesehatan, ya. Kok dia minta sama selain Allah? Maka jatuhlah orang ini dalam perbuatan syirik. Oleh karena itu, jadikan pemurnian tauhid ini sebagai asas kita dalam melaksanakan ibadah haji maupun dalam menjalani hidup sebagai hamba Allah. Makanya dalam hadis yang sangat panjang, hadisnya sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dalam Sahih Muslim, hadis itu panjangnya sampai 4 halaman. Ya, 4 halaman full itu hadis panjangnya. Jabir menceritakan tentang proses hajinya Rasulullah sejak mau berangkat dari Dzulhulaifah sampai selesai haji. Nah, ada salah satu momen yaitu ketika Nabi sudah bersiap-siap, ya sudah pakai pakaian ihram, sudah mandi, sudah macam-macam di Bir Ali itu atau Dzulhulaifah. Kemudian sudah naik di atas punggung ontanya. Pertama kali beliau mau mengucapkan labbaik Allahumma hajjan itu, Jabir mengatakan fa'ahalla bit-tauhid. Jabir mengungkapkan talbiyah itu dengan pernyataan tauhid. Karena di situ ada kata-kata apa? Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. 2 kali ditekankan. Tauhid. Kemudian Allah juga menurunkan ayat di surah At-Taubah ayat ke-28. Sekali lagi ini menekankan tentang bahaya syirik dan betapa tercelanya orang-orang musyrik di mata Allah, sehingga Allah menyebut mereka sebagai manusia-manusia yang najis. Allah yang bilang, bukan saya Bapak Ibu. Cek aja surat At-Taubah 28, bener enggak Allah katakan orang-orang musyrik itu najis? Kalau Allah Ta'ala, innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu sebetulnya najis, kata Allah. Bukan najis fisiknya ya, bukan, tapi najis akidahnya, najis ideologinya. Di mata Allah syirik itu adalah ideologi yang najis. Innamal musyrikun ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Hai orang-orang yang beriman, ketahuilah sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Ayat ini turun di tahun 9 Hijriah. Setahun sebelum Haji Wada. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka jangan biarkan mereka mendekati tanah suci mulai tahun ini. Ya, tanah suci adalah tanahnya orang-orang yang bertauhid. Makkah Al-Mukarramah adalah tempat yang hanya boleh dihuni oleh orang-orang bertauhid. Sehingga orang-orang yang masih tercampur dengan kemusyrikan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dekat-dekat dengan tanah suci, apalagi masuk ke situ. Ini menunjukkan betapa bencinya Allah dengan orang-orang musyrik, sehingga sekedar mendekati tanah suci Makkah aja Allah nggak izinkan. Fala yaqrabu. Jangan sampai mereka dekat-dekat Al-Masjidil Haram, maksudnya semua wilayah tanah suci. Ba'da 'amihim hadza, semenjak tahun ini. Padahal Bapak Ibu sekalian, orang-orang Makkah itu di masa dulu saat ayat ini turun, urat nadi perekonomian mereka itu 100% bergantung pada jemaah haji. Dari dulu sebelum Nabi diutus, haji sudah ada. Karena itu adalah sisa-sisa dari agama Ibrahim alaihissalam yang masih dilanjutkan oleh anak keturunannya. Bukankah Ibrahim meninggalkan putranya Ismail di Makkah? Iya kan? Dari situlah dia beranak pinak. Akhirnya muncullah
yang namanya suku Quraisy. Suku Quraisy itu masih keturunannya Ismail. Masih nyambung nasabnya dengan Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga ritual haji itu terjadi setiap tahun. Dan saat itulah penduduk Makkah mendapatkan rezeki. Karena banyak orang datang ke Mekah, jualan mereka laris. Kalau nggak ada yang datang ke Mekah, siapa yang mau beli? Nggak ada. Jangan dibayangkan kayak sekarang Bapak Ibu, umroh tiap bulan, Masya Allah puluhan ribu. Dulu nggak ada ceritanya umroh rame kayak gini. Cuman musim haji doang ramenya Mekah itu. Wallah. Saya punya dosen, dia menceritakan bagaimana suasana malam 27 Ramadan. Bayangkan tuh. Yang dibilang dengan malam Lailatul Qadar. Yang kalau sekarang ramenya luar biasa itu pasti. Dia cerita itu kejadian baru sekitar 30 tahun yang lalu. Belum lama kan? Dia menceritakan kejadian 30 tahun yang lalu kira-kira. Saya ke sana malam 27 Ramadan. Itu saya dengan mudahnya bisa parkir dekat dengan Masjidil Haram. Masuk Masjidil Haram, tawaf masih sepi. Orang-orang pada tarawih katanya. Saya tawaf dengan lenggang malam 27 Bapak Ibu. Ya. Itu terjadi kira-kira 30 tahunan yang lalu. Bagaimana dengan 1400 tahun yang lalu? Lebih sepi lagi, nggak ada orang mungkin Ramadan. Ya, orang juga nggak paham kalau umroh Ramadan itu fadilahnya besar. Ya. Intinya jamaah orang-orang Mekah itu memang menyandarkan perekonomian mereka pada santunannya jamaah haji. Karena Mekah itu gersang Bapak Ibu. Gersang. Ya, mereka nggak bisa bercocok tanam di Mekah. Kalau Madinah iya perkebunan, Mekah bukan, perdagangan. Yang namanya perdagangan itu kalau nggak ada yang beli ya mati, betul nggak? Nah, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan orang musyrik nggak boleh lagi boro-boro masuk, deket-deket aja nggak boleh. Padahal selama ini yang meramaikan perekonomian orang-orang Mekah itu adalah adanya kabilah-kabilah Arab yang mayoritasnya itu musyrik yang tiap tahun datang untuk haji. Haji versinya orang musyrik tadi. Nah, ketika Allah melarang itu, Allah katakan apa? Wa in khiftum 'ailatan, kalau kalian takut miskin karena ada larangan ini, hai orang-orang yang beriman, fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya, maka Allah akan memberikan kecukupan bagi kalian dari karunia-Nya. Ya, ini ujian, pasti akan ada jalan keluar nanti. Ya. Ini menunjukkan betapa eratnya kaitan antara ibadah haji dengan pemurnian tauhid. Oleh karena itu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ke-9 Hijriah, tahun ke-9 Hijriah itu adalah tahun turunnya perintah haji. Sebelum tahun itu belum ada perintah haji bagi orang-orang Muslim, belum. Perintah haji itu turun tahun 9 Hijriah. Tapi Nabi hajinya tahun 10. Enggak tahun itu juga, tahun berikutnya Nabi baru haji. Nah, siapa yang berangkat haji tahun 9 Hijriah? Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Ali bin Abi Thalib dengan sebagian kaum muslimin. Nabi SAW ketika menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai Amirul Hajj, pemimpinnya rombongan jemaah haji pada tahun 9 Hijriah itu, beliau berpesan kepada Abu Bakar untuk mengumumkan kepada khalayak umum, alla yahujja ba'dal 'ami musyrikun, bahwa mulai tahun ini gak boleh lagi ada orang musyrik yang haji. Dikat. Ya, ini pengumuman dari Abu Bakar atas perintah Rasulullah SAW yang pasti itu perintah dari Allah. Makanya kalau kita perhatikan surat At-Taubah itu dari awal isinya pernyataan permusuhan Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrik. Dari awal itu bunyinya.
Dibilang juga surat Al-Bara'ah. Surat At-Taubah itu nama lainnya apa? Surat Al-Bara'ah. Jelas sekali di situ Allah melarang orang-orang musyrik untuk haji. Taib, itu poin yang pertama. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencium Hajar Aswad, Umar ingin menjelaskan kepada kaum muslimin apa esensi di balik ibadah yang bentuknya mencium batu. Adakah esensinya? Ya, apakah batu itu batu yang sakral, batu yang sakti, batu yang begini begitu? Umar ingin jelaskan ini biar Allah nggak salah paham. Wallahi, katanya Umar sambil berdiri di samping Hajar Aswad ini. Wallahi inni la a'lamu annaka hajarun kal hajar. Demi Allah saya tahu persis kamu tidak lain adalah batu sebagaimana batu-batu yang lain. La tadurru wa la tanfa'. Enggak bisa mencelakai, enggak bisa mendatangkan manfaat dengan sendirinya. Walaula anni ra'aitu khalili qabbalak ma qabbaltuk. Kalau bukan karena aku melihat kekasihku Rasulullah SAW menciummu, dak sudi aku nyium kamu. Mending nyium anakku sendiri yang lucu-lucu ya. Ngapain nyium batu kalau bukan karena Rasulullah yang mengajarkan. Jadi bukan karena Hajar Aswad itu nanti kalau dicium kita jadi nambah rezekinya. Enggak. Semata-mata kita meneladani siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ada i'tiqad yang aneh-aneh. Jangan punya keyakinan asumsi yang macam-macam ketika mencium Hajar Aswad, apalagi sampai bersikut-sikut ya, pokoknya saya harus berhasil cium Hajar Aswad. Lah emang haji tujuannya untuk cium Hajar Aswad? Bukan. Allah tidak mensyaratkan ibadah haji semata-mata supaya orang ini berhasil cium Hajar Aswad dengan apapun, dengan cara apapun, bukan. Tapi haji ini untuk zikrullah, untuk menegakkan tauhid. Ikuti bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu perjalanan hajinya, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengimami rombongan ini di salat subuh. Beliau membaca Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kemudian di rakaat kedua membaca Li'ila fi Quraisy. Selesai sholat dan dalam perjalanan pulang dari hajinya, biasa dulu itu pasti ada rombongan, ada kafilah. Nggak mungkin haji cuman 1 orang 2 orang, nggak mungkin, pasti kafilah. Umar melihat rombongannya beliau ini tiba-tiba mendatangi berbondong-bondong suatu tempat, kemudian sholat di situ. Umar bingung, mereka pada ngapain katanya. Kata orang-orang, itu tempat yang Nabi pernah mampir dan sholat di situ katanya. Maka para orang-orang ini juga ingin sholat di tempat yang pernah dipakai sholat oleh Nabi. Ya. Masjidun shalla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah masjid yang Nabi pernah mampir dan sholat di situ. Apa kata Umar? Hakadha halaka ahlul kitab. Ya, persis dengan pola-pola seperti inilah ahli kitab itu celaka. Ahli kitab itu siapa Bapak Ibu? Siapakah ahli kitab? Yahudi dan Nasara. Julukannya adalah ahli kitab. Dulu ahli kitab itu binasa celaka persis dengan pola-pola beragama yang seperti ini. Ittakhadhu athara anbiya'ihim biya'a. Mereka menjadikan jejak para nabi mereka. Nabinya pernah singgah di sini, dibangun gereja, dibangun sinagog. Nabi pernah tidur di situ, dibangun tempat ibadah. Nabi pernah lewat di sini atau untanya pernah parkir di situ, dibikin tempat ibadah. Dulu ahli kitab kayak gitu dan mereka celaka. Ini bibit-bibit ini indikasi ini umat ini akan celaka juga kalau
model-model begini dilestarikan. Apa kata Umar setelah itu? Man aradat lahu minkum fihi shalah falyusalli. Kalau memang kebetulan ada di antara kalian pas ngelewatin masjid itu, pas masuk waktu sholat nggak apa-apa. Tapi kalau tidak lagi masuk waktu sholat, nggak usah menghususkan tempat itu untuk sholat dengan keyakinan Nabi pernah sholat di sini. Enggak, Nabi itu kebetulan pas masuk waktu, pas ada di situ. Maka Nabi sholat di situ. Bukan Nabi menghususkan tempat itu untuk sholat karena tempatnya, bukan. Kebetulan aja itu. Wa man lam ta'rid lahu minkum fihi shalah fala yusalli. Tapi kalau lagi enggak barengan dengan masuknya waktu sholat, kalian nggak usah berhenti untuk sholat di situ. Lewat aja, lewat. Ya. Nah, Ibn Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwa orang kalau ingin ittiba Nabi itu, dia perlu perhatikan apakah Nabi melakukan ibadah tersebut di tempat itu karena tempatnya atau kebetulan. Kalau kebetulan, maka jangan sengaja mendatangi tempat itu. Tapi kalau Nabi melakukan ibadah tersebut di tempat itu karena keistimewaan tempatnya, ya silahkan Anda datangi lagi tempat itu. Lakukan apa yang dilakukan oleh Nabi di situ. Contohnya tawaf. Emang karena tempatnya. Makanya nggak ada tempat lain untuk tawaf kecuali di Makkah. Mengelilingi Ka'bah. Ya. Nabi sengaja datang ke Arafah karena Arafahnya. Nabi sengaja mabit di Musdalifah karena Musdalifahnya. Nabi sengaja melontar jumroh di 3 posisi ya karena memang lokasi itu. Ya kita terikat dengan ketiga lokasi itu di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Nabi mabit lagi di Mina karena memang tempatnya disuruh disinggahi untuk bermalam bagi mereka yang haji dan pada tanggal-tanggal yang sudah ditentukan. Jadi kita terikat dengan itu semua. Tapi kalau Nabi misalnya waktu hijrah kepanasan ada pohon berteduh di situ, itu bukan karena pohonnya. Ya kebetulan aja ada pohon, beliau lagi kepanasan, beliau berteduh di situ. Jangan dijadikan sebagai tempat ibadah. Karena itu bukan ittiba. Itu bukan ittiba Nabi, justru itu adalah kebiasaan ahlul kitab yang menjadikan mereka akhirnya binasa. Poin kedua yang menjadi konsennya para salaf dalam ibadah haji adalah ta'zim hurumatillah. Pengagungan mereka terhadap semua yang dinyatakan suci atau dihargai oleh syariat. Entah itu tanah sucinya itu sendiri ataukah kesucian hari-harinya. Karena kita tahu ibadah haji itu di bulan Dzulhijjah. Dan bulan Dzulhijjah ini adalah satu dari bulan-bulan haram yang 4. Ada bulan-bulan yang dikategorikan sebagai bulan haram atau bulan suci. Dalam setahun itu ada 4 bulan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan dalam setahun itu ada 4 bulan yang suci. 4 bulan ini 3 bulannya berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Urutkan ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satu terpisah yaitu Rajab. Nah, bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang disucikan oleh Allah. Tanah suci Makkah juga tanah yang disucikan. Allah menetapkan aturan-aturan yang khusus, yang istimewa di situ. Kita harus jaga aturan-aturan ini. Oleh karena itu, mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah
menyucikan apa yang dianggap suci oleh Allah, ini adalah salah satu dari konsennya hajinya para salaf. Pusat perhatian para salaf selama pelaksanaan ibadah haji. Ya. Di sini ada satu kisah yang luar biasa dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, Al-Faruq, yang kita disuruh berpegang teguh dengan ajaran beliau oleh Nabi SAW. Umar bin Khattab mengatakan begini, ya ahla Makkah, wahai kalian yang berada di kota Makkah, baik warganya ataupun yang sedang berkunjung ke sana. Ya ahla Makkah, ittaqullaha fi haramillah. Bertakwalah kalian kepada Allah di tanah sucinya Allah, Makkah ini. Atadrun man kana sakinu hadzal bait? Kalian tahu enggak siapa dulu yang pernah menetap di sini, menghuni tempat di sekitar Baitullah ini? Kalian tahu enggak siapa saja yang pernah tinggal di sini? Kana bihi banu fulan fa ahallu hurmatahu fahalaku. Dulu ada Bani Fulan yang tinggal di sini. Mereka lantas melanggar kesucian tanah suci sehingga mereka pun binasa. Wa kana bihi Banu Fulan fa ahallu hurmatahu fahalaku. Lalu ada lagi Bani Fulan yang tinggal di sini, mereka juga melanggar kesuciannya dan akhirnya mereka binasa. Hatta dzakara ma sya'allahu min qabailil Arab. Beliau terus menyebutkan satu persatu dari kabilah Arab yang pernah tinggal di tanah suci Mekah, namun masing-masing dari mereka melanggar kesuciannya. Dan ternyata Allah binasakan mereka satu persatu. Thumma qala, li'an a'mala 10 khataya bighairihi ahabbu ilayya min an a'mala wahidatan bi Makkah. Lihat betapa fahamnya Sayyidina Umar bin Khattab tentang pentingnya menjaga tingkah laku kita selama di tanah suci. Beliau mengatakan begini, seandainya saya suruh milih, saya berbuat satu dosa di dalam tanah suci Mekah dengan 10 dosa di luar tanah suci Mekah, saya mending melakukan 10 dosa di luar tanah suci Mekah daripada satu kali berbuat di dalam Mekah. Kita berapa hari ntar di Mekah, Bapak Ibu? Berapa hari kira-kira di Mekah? Dari mulai tanggal 12 sampai tanggal 20 atau 21 ya. Berarti ada sekitar 9 hari atau 10 hari kira-kira ya. Artinya ini benar-benar bentar. Bukan. Lebih. Pokoknya tanggal 20 Dzulhijjah kita baru beranjak. 20 Dzulhijjah itu bukan 20 Juni lain ya. 20 Dzulhijjah itu sama dengan, ntar dicek aja lah. Walhasil kita ini durasinya 21 hari bersihnya. Ya kira-kira ada 15-an hari lah kita di Mekah. Terus sisanya mungkin sekitar 6 atau 7 hari di Madinah. Ya, artinya setengah bulan nih kita di Mekah nih. Hati-hati Bapak Ibu ya. Jaga ucapan kita. Jaga tingkah laku kita. Ya. Kemudian ada seorang tokoh tabi'in masih cicitnya Rasulullah SAW. Putra dari Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang dijuluki dengan Zainul Abidin. Namanya Ali bin Husain Zainul Abidin. Beliau ini kalau talbiyah mau haji, begitu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, pingsan. Entar siuman, nggak lama mengucapkan talbiyah, pingsan lagi. Terus begitu sampai selesai haji. Ditanya, kamu kenapa kok sampai pingsan-pingsan begini? Saya takut katanya. Ketika saya ucapkan labbaik Allahumma labbaik,
Kalau nanti Allah membalas dengan ucapan la labbaika wala sa'daik. Ditolak itu. Talbiyahku ditolak oleh Allah. Saya takut. Ditolak karena apa? Ya mungkin karena niat saya tidak beres. Atau karena tingkah laku saya selama di sana tidak menjaga diri. Saya takut. Lihat bagaimana para salaf sedemikian takzimnya mereka terhadap kesucian tanah suci Makkah dan juga hari-hari yang saat mereka berada di sana. Karena itu ada di bulan Dzulhijjah, satu dia di bulan suci. Ya. Allah mengatakan, "Dzalika" di surat Al-Hajj ayat 30. "Dzalika wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih." Yang demikian itu adalah barang siapa mengagungkan hal-hal yang dianggap suci oleh Allah, yang dianggap mulia oleh Allah, maka pengagungannya itu adalah lebih baik baginya. Kemudian di ayat ke-32 masih di surah Al-Hajj, cuman selang 2 ayat berikutnya Allah mengulang kembali. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu ialah barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah indikasi adanya ketakwaan dalam hatinya. Jadi mengagungkan kesucian tanah suci, menjaga tingkah laku kita, tutur kata kita, perbuatan kita, berusaha untuk menjauhi maksiat sekecil apapun, itu adalah bentuk ta'zim hurumatillah. Yang ini merupakan salah satu konsen dari para salaf ketika mereka menunaikan ibadah haji. Ya, semua yang diperintahkan oleh Allah termasuk hurumatillah, termasuk apa yang dianggap suci oleh Allah. Ibadah-ibadah itu termasuk apa yang dianggap suci. Semua yang dilarang oleh Allah, maka menjauhinya adalah bagian dari kesucian itu. Melanggarnya berarti melanggar, menodai kesucian. Oleh karena itu, hati-hati jangan sampai kita masih suka ghibah selama kita di Mekah. Ya, rombongannya dirasani, fulan diomongi, ya nyeritakan aibnya si fulan. Ini haji nanti pulang-pulang tercatat bukan sebagai orang yang haji, tapi tercatat sebagai orang yang membawa dosa yang luar biasa banyaknya bisa-bisa. Karena dia ghibahnya di Mekah. Masih mending ghibah di Jakarta, walaupun sama-sama dosa, mendingan lebih kecil dosanya ghibah di Jakarta, di Abu Nawas nih. Ya, kalau sama-sama ghibah ya, dosa-dosa, cuman di sini lebih ringan daripada kalau di sana. Makanya ketika sampai di sana, sudah stop itu kebiasaan-kebiasaan buruk, stop. Ya. Bahkan ada sahabat Ibnu Umar itu dia sampai punya 2 tenda. Selama ibadah haji itu dia bikin tenda, satu di dalam tanah suci, satu lagi di luar tanah suci. Kalau dia mau ngamuk-ngamuk sama istrinya, dia ngamuk-ngamuknya di tenda yang di luar tanah suci. Takut dosa kalau dalam tanah suci nanti. Takut dia nanti terlontar kata-kata yang tercatat sebagai pelanggaran terhadap kesucian tanah suci. Saking takzimnya para sahabat terhadap tanah suci. Karena Allah juga menceritakan dalam surat Al-Hajj ayat 25. Allah mengatakan apa? Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudhiqhu min adzabin alim. Siapa yang ingin punya rencana nih, baru punya rencana, belum berbuat ya Bapak Ibu, baru punya rencana untuk berbuat penyimpangan dan kezoliman di sana, maksudnya di Mekah, nudhiqhu, kami akan rasakan dia min adzabin alim, sebagian dari azab yang menyakitkan. Kata para ulama dalam menafsirkan ayat ini, ya, salah satunya adalah Imam Abu Ja'far At-Tabari. Imam At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan
أولى الأقوال التي ذكرناه في تأويل ذلك بالصواب القول الذي ذكرناه عن ابن مسعود وابن عباس. Penafsiran yang paling pas, paling tepat terkait ayat ini. Barang siapa berencana berbuat penyimpangan atau kedzaliman di tanah suci, kami akan timpakan kepadanya azab yang menyakitkan. Maksudnya apa? Kedzaliman apa? Penyimpangan apa yang dimaksud? Kata beliau, yang paling tepat adalah penafsirannya Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa kedzaliman dalam ayat ini semua bentuk maksiat. Coba Bapak Ibu. Semua bentuk maksiat, pelakunya yang berencana sudah diancam. Apalagi yang rencananya direalisasikan. Baru berencana loh nih. Baru berencana, dia belum berbuat nih. Dia sudah merencanakan mau maksiat di Mekah, Allah akan timpakan azab yang menyakitkan. Apalagi kalau benar-benar dia rencanakan, dia laksanakan. Wadzalika anna Allah 'amma biqaulihi wa may yurid fihi biilhadin bidzulmin, dan barang siapa berniat, berencana akan berbuat penyimpangan dan kedzaliman di sana. Artinya apapun bentuk penyimpangannya, apapun bentuk kedzalimannya. Walam yukhassis bihi dzulman duna dzulmin fi khabarin wala aqal. Allah tidak mengkhususkan kedzaliman tertentu yang dimaksud, tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Maka dia tetap berlaku umum. Ya, fa idza kana dzalika kadzalik. Ini lanjutan dari ucapannya At-Tabari. Fa ta'wilul kalam, maka penafsiran dari ayat itu adalah sebagai berikut. Wa may yurid fil masjidil harami bi an yamila bi dzulmin. Siapa yang punya rencana di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu tanah suci seluruhnya ya, bukan cuma masjidnya tok. Tapi seluruh area tanah suci Makkah, termasuk di hotel transit, termasuk di Mina, di Muzdalifah, di hotel kita nanti setelah haji, itu semuanya adalah bagian dari tanah suci Makkah. Kalau Arafah itu di luar tanah suci. Kalau Mina, Muzdalifah, Jamarat, ya, hotel transit kita, hotel kita setelah haji, semuanya masih masuk area tanah suci. Artinya barang siapa berencana akan berbuat penyimpangan dalam bentuk kezoliman di tanah suci, faya'sillaha fihi, lantas dia bermaksiat di sana, nudzibhu yaumal qiyamati min adzabin alim. Hari kiamat nanti kami akan timpakan azab yang pedih baginya. Ya. Sebagian ulama sampai mengatakan orang yang berencana sudah terkena. Dan ini hanya khusus berlaku bagi tanah suci Makkah. Kalau di luar Makkah, rencana tok nggak ada hukumannya. Sampai dia kerjakan. Khusus di Makkah, rencana jahat sudah ada ancaman azabnya. Makanya kita luruskan hati kita, kita bersihkan dulu sebelum kita berangkat ke sana. Kalau sempat berpikir yang tidak-tidak di sana, yang ada maksiat-maksiatnya, istighfarnya dari sekarang Bapak Ibu. Dari sekarang kita istighfar, kita tutup ya rencana itu. Kemudian konsentrasi yang ketiga adalah betapa antusiasnya para salaf itu dalam meneladani Rasulullah SAW alias ittiba' Nabi. Yang pertama masalah tauhid, pemurnian tauhid. Yang kedua ta'zim, pengagungan terhadap kesucian tanah suci Makkah maupun bulannya dengan menjauhi maksiat. Ini yang konsen kedua. Yang ketiga adalah ittiba' Nabi. Ini menjadi konsennya para salaf juga dalam ibadah haji mereka. Karena mereka memang sadar bahwa semua amal soleh itu tidak akan diterima, tidak akan dianggap sebagai amal soleh kalau tidak memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah keikhlasan niat, murni lillahi ta'ala, mencari wajah Allah, mencari ridha Allah, tidak ada tendensi-tendensi duniawi. Nah, syarat yang kedua ini
Dia harus ngikutin petunjuknya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kita untuk mengamalkan amalan tersebut. Ikuti sedetil mungkin, seakurat mungkin. Ya, makanya mereka benar-benar mempelajari apa yang dikerjakan Rasulullah ketika di sini. Kemudian kapan beliau begini, kapan beliau begitu, apa yang beliau baca, dan seterusnya. Ya, apa yang kita sebutkan tentang Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad itu juga salah satu contoh. Di samping ada nilai tauhid yang beliau ingin garis bawahi, ada juga nilai ittiba di situ. Walaula anni ra'aitu khalili qabbalak ma qabbaltu. Kalau bukan karena aku melihat kekasihku menciummu, aku nggak mau nyium kamu wahai Hajar Aswad. Artinya semata-mata karena ittiba Nabi. Kenapa kita menjadikan Ka'bah di sebelah kiri nggak di sebelah kanan? Ittiba Nabi. Karena gitu tawafnya Nabi. Jangan terus kita pakai akal-akalan. Bukankah arah kanan itu lebih baik? Harusnya sebelah kanan dong Ka'bahnya. Oh enggak. Nabi ngajarinya Ka'bah sebelah kiri. Ya kita jadikan Ka'bah sebelah kiri. Putarannya berlawanan dengan jarum jam. Nabi tawafnya 7 kali. Jangan akal-akalan. Bukankah makin banyak makin baik? Oh enggak. Makin banyak tuh enggak makin baik. 7 ya 7. Enggak dikurangin, enggak ditambahin. Kalau mau tawaf lagi, enggak apa-apa. 7 kali lagi. Jadi bukan tawafnya, saya mau 8 aja deh biar tambah pahalanya. Bid'ah bukan tambah pahalanya. Mau 9, bid'ah. 7 kali, ini satu paket. Mau tawaf lagi, bagus. 7 kali lagi tapi. Jangan dikurangin, jangan ditambahin. Mau 3 paket, mau 100 kali paket, tiap paketnya harus 7 kali. Kenapa yang disingkap pundak kanan? Karena Nabi menyingkap pundak kanannya, bukan pundak kirinya. Kenapa lari-lari kecil 3 putaran pertama? Karena Nabi cuma lari-lari kecil 3 putaran pertama dan berjalan pada 4 putaran berikutnya kalau lagi pakai kain ihram. Kalau enggak, ya sudah pakai pakaian biasa, tawaf sunnah saja, bukan tawaf yang terkait umroh ataupun haji, maka tidak pakai kain ihram, tawaf biasa, jalan santai biasa. Jadi kenapa ngelempar 7 kerikil? Ya Nabi ngelempar 7 kerikil dengan ukuran kerikil yang standar seperti kerikil ketapel, nggak lebih besar, nggak lebih kecil. Ngelempar dengan tangan kanan, Nabi ngelempar pakai tangan kanan. Jadi kita ini benar-benar berusaha untuk ittiba Nabi. Karena Nabi itu berulang kali dalam haji wada beliau mengatakan apa? Khudhu anni manasikakum. Ambillah petunjuk pelaksanaan manasik kalian itu dariku. La adri la'alli la alqakum ba'da ami hadha. Saya tidak tahu. Mungkin setelah ini aku nggak ketemu kalian lagi. Dan betul. 80 hari setelah pelaksanaan haji beliau dipanggil oleh Allah untuk selama-lamanya. Beliau ulang-ulang pesan ini. Jadi ittiba Nabi. Dari sekarang nih kita baca lagi doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Ya, tata caranya. Kita ingat-ingat semaksimal kemampuan kita. Kita bekali diri kita dengan ilmu ini supaya nanti ketika sudah sampai di sana kita tidak bingung. Kayak nggak pernah baca apa-apa sebelumnya, kayak nggak pernah melakukan, nggak punya pedoman. Ya, kalau sudah berusaha masih bingung, silahkan tanya. Tapi paling tidak kita persiapkan dulu. Persiapkan, ada kesempatan, masih ada 11 hari, 10 hari lagi ke depan. Baca lagi, dihafalkan doa-doanya, urut-urutannya seperti apa. Ya, jadi kita punya ilmu lebih memadai. Ya. Itu beberapa pesan yang bisa saya sampaikan ya dalam pertemuan kali ini. Berikutnya ini ada beberapa kisah-kisah inspiratif ini yang insya Allah jadi motivasi kita. Dan saya juga ambilkan dari pengalaman hajinya para salaf.
Salah satunya yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan begini, nusukani ahabbu ilayya ayyakuna likulli wahidin minhuma syu'thun wa safarun. Ada dua ibadah, kata beliau, yang aku lebih senang ketika menjalankan kedua ibadah ini. Ya, ada dua ibadah yang kalau ketika aku sedang menjalankannya, maka aku akan senang kalau rambutku acak-acakan dan aku dalam kondisi safar. Padahal rambut acak-acakan itu kan nggak rapi ya. Safar itu kan melelahkan ya. Tapi justru sahabat Ibnu Mas'ud akan lebih senang kalau dia dalam keadaan safar dan rambutnya acak-acakan. Kira-kira ibadah apa ini? Yang pertama adalah ibadah haji. Ya. Dan yang kedua adalah umroh. Sepaket ternyata. Haji sama umroh. Karena dulu orang laki-laki di zaman itu rambutnya cenderung gondrong nih Bapak Ibu. Hatta Nabi pun rambutnya sampai ke bahu sini, sampai ke pundak. Dan ketika ihram itu mereka berhari-hari jalan di padang pasir. Kita mah enak, cuma 9 jam, 10 jam kan naik pesawat ya. Apalagi yang naik Saudi Airlines, Masya Allah, direct landing langsung dari Mekah. Mereka 9 hari, 10 hari Bapak Ibu. Bukan jam, 9 hari, 10 hari. Dari Madinah naik unta. Mana ada AC unta, nggak ada AC. Isinya AC-nya AC gurun. Panas tuh kayak ovennya Abu Nawas kalau habis manggang daging kambing dibuka gitu. Wus, kayak gitu tuh hawanya. Bayangkan 9 hari, 10 hari. Dipanggang oleh teriknya matahari gurun Sahara ya, dengan debu padang pasir. Jadi rambut acak-acakan udah pasti itu. Berdebu udah pasti itu. Tapi kata Ibnu Mas'ud, aku sedang kalau rambutku acak-acakan dan badanku berdebu karena safar. Kalau aku dalam dua ibadah, haji atau umrah. Ya. Qala fasafar al-aswad. Subhanallah. Ibnu Mas'ud menceritakan kata-kata mutiaranya tadi kepada muridnya yang namanya Al-Aswad bin Yazid An-Nakhai. Jadi Al-Aswad bin Yazid An-Nakhai itu muridnya Ibnu Mas'ud dan dia yang meriwayatkan kata-kata ini dari Ibnu Mas'ud. Semenjak dia mendengar itu 80 kali dia melakukan safar. Dari mana kira-kira? Dari Irak ke Mekah. Itu yang 9 hari 10 hari itu Bapak Ibu dari Madinah ke Mekah. Nabi 9 hari 10 hari waktu haji wada, waktu umroh. Kalau dari Irak bisa sebulan. Nggak ada kereta cepat, nggak ada pesawat, nggak ada mobil, adanya unta. Ya. Dari Madinah ke Mekah itu yang cuma 400 kilo aja 9 sampai 10 hari naik unta. Coba di Google tuh sekarang. Akhi Fahmi, dari Kufah ke Mekah berapa ribu kilo? Cek. Kufah Irak ke Mekah. Karena Ibnu Mas'ud tinggalnya di Kufah. Al-Aswad bin Yazid An-Nakhai juga tinggalnya di kota Kufah. Dari Kufah ke Irak ke Mekah berapa kilo? 1.800. 4 kali jarak Madinah Mekah. Jadi 9 atau 10 hari kali 4, 40 hari perjalanannya. Itu kalau naik mobil. Jalan kaki 19 hari ya. Jalannya bagus kali ya. Udah tol nyebrang gurun. Dulu mah nggak bisa kayak gitu. Sekarang kan gunung dilubangin tuh. Jadi terowongan. Iya enak. Karena dulu Nabi naik untanya 9 hari 10 hari. Naik unta. Madinah, Mekah. Apalagi dari Irak. Ya. Makanya 40 hari dalam keadaan mengarungi gurun pasir luar biasa. Al-Aswad bin Yazid An-Nakhai sejak mendengar ada 2 nusuk kata Ibnu Mas'ud. 2 nusuk, 2 ibadah. Yang aku senang kalau rambutku acak-acakan dan aku senang ketika melaksanakan itu dalam keadaan safar, haji dan umroh.
Semenjak itu Al-Aswad safar 80 kali. Sampai dia meninggal itu 80 kali dia berangkat, entah haji atau umrah. Selang-seling. Ya. Fasafar al-aswadu 80 ma baina hajjatin wa umrah lam yajma' bainahuma. Ini yang luar biasanya. Enggak digabung. Kalau haji tok, umrah tok. Kita kan haji sama umrah biasanya kan. Tamattu kan ya. Aswad enggak. Haji tok, pulang lagi ke Kufah. Entar safar lagi. Entah mungkin berapa bulan lagi. Khusus untuk umrah tok. Entar pulang lagi. Datang lagi musim haji, safar lagi. 80 kali. Semenjak dia mendengar kata-kata Ibnu Mas'ud ini, sampai dia dipanggil oleh Allah. Selain beliau juga ada, namanya Amr bin Maimun. Seorang salaf yang lain, 60 kali. Safar untuk haji atau untuk umrah. Ada seorang ulama dari Yaman, namanya Tawus bin Kaisan. Ini tabi'in juga nih Bapak Ibu. Tabi'in terkenal. Dia wafatnya di Mekah. Ketika orang-orang sedang mengiringkan jenazahnya, mau dibawa ke pemakaman, salah satu yang menyaksikan jenazahnya itu bilang begini, syahidtu janazata Tawus bin Kaisan bi Makkah sanata 600. Pada tahun 106 Hijriyah beliau itu wafat. Wafatnya di Mekah dan dikuburkan di sana. Yang menyaksikan jenazah ini bilang, pada tahun 106 Hijriyah aku menyaksikan jenazahnya Tawus bin Kaisan. Lalu fasami'tuhum yaqulun. Orang-orang yang mengiring jenazahnya ini pada bilang begini, rahimakallah ya Aba Abdurrahman, hajja arba'ina hajja. Semoga Allah merahmatimu wahai Abu Abdurrahman. Dia telah berhaji 40 kali. Berarti 40 tahun. At least nih 40 tahun berturut-turut tiap tahun dia haji. Qala Al-Husain bin Imran. Ada salah seorang tabi'in yang namanya Husain bin Imran. Dia ini saudaranya atau keponakannya imam min a'immatis salaf, namanya mirip sama saya, cuman binnya beda. Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad, ya pernah saya kutipkan waktu manasik kemarin. Ini keponakannya ini yang cerita ini. Dia menceritakan pamannya, ammu Sufyan bin Uyainah. Hajjajtu ma'a ammi Sufyan, aku pernah haji bersama pamanku Sufyan. Akhir hajjatin hajjaha, yaitu haji terakhir yang dilakukan oleh Sufyan bin Uyainah sanata 97 wa 100, tahun 197 Hijriah. Karena Sufyan bin Uyainah wafat tahun 198. Jadi di haji yang terakhir. Falamma kunna bi jam'in wa shalla istalqa ala firashihi. Pas kita sedang ada di Muzdalifah, sudah nyampe di Muzdalifah, sudah sholat maghrib dan isya, beliau rebahan begini di atas tempat tidurnya. Thumma qal, lalu beliau bilang begini, qad wafaitu hadzal mawdi'a 70 'ama. Allahu Akbar. Aku sudah menyinggahi tempat ini selama 70 tahun. Luar biasa ya. 70 tahun aku bolak-balik datang ke sini katanya. Qad wafaitu hadzal mawdi'a 70 'aman. Aqulu fi kulli sana. Setiap tahunnya aku bilang begini, Allahumma la taj'alhu akhiral 'ahdi min hadzal makan. Ya Allah, jangan kau jadikan ini yang terakhir kalinya aku ke sini. Allah panjangkan umurnya. Berangkat haji lagi tahun berikutnya. Doa yang sama. Ya Allah, jangan kau jadikan ini terakhir kalinya aku ke sini. Sampai 70 kali, Bapak Ibu. 70 tahun berturut-turut. Di tahun yang ke-70 dia malu mengatakan doa yang sama.
Gak enak sama Allah, minta lagi udah 70 kali. Wa inni qad istahyaitu min Allah min kathrati ma as'alu dzalik. Dan aku malu sama Allah saking seringnya aku minta supaya ditakdirkan bisa haji lagi. Faraja'a fatuwfiya fi sanati ad-dakhilah yawm as-sabt awwal yawmin min Rajab sanata 98 wa 100 wa dufina bil hujun. Akhirnya beliau wafat di tahun berikutnya di bulan Rajab, ya. Umurnya ketika wafat coba tebak berapa? Haji 70 kali. Umurnya berapa kira-kira ketika wafatnya? Hah? Kalau hajinya kayak di Indonesia antriannya bisa 35 tahun, 100 lebih itu umurnya. Enggak. 91 Bapak Ibu. Jadi sejak umur 21 sampai umur 91 haji terus. Luar biasa. Ya. Dan masih banyak lagi. Nah, ini ada pepatah atau kata-kata bijak dari Muhammad Ibnul Munkadir, salah seorang salaf juga. Ada orang yang bertanya kepadanya, kamu masih haji juga? Kan kamu punya utang. Bukannya bayar utang malah berangkat haji. Gitu ya. Tahujju wa alaika dain. Qal al-hajju aqdha lid-dain. Berangkat haji itu lebih ampuh untuk nyaur utang. Lebih manjur buat melunasi hutang. Maksudnya, kalau aku berangkat haji, Allah akan membantuku dalam melunasi hutang-hutangku. Ya. Ada sejumlah ulama yang di dalam biografinya itu disebutkan mereka haji sampai 40 kali. Di antaranya adalah Sa'id bin al-Musayyib, ini tokoh ahli fikihnya Madinah di zaman tabi'in. Kemudian Muhammad bin Suqah, Bukair bin Atiq, Ibnu Abi Umar al-Adani, kemudian Sa'id bin Sulaiman, kemudian banyak lagi yang lain-lain. Ya. Adapun dari ulama kontemporer yang hajinya sampai 40 kali di antaranya adalah Syekh bin Baz. Beliau tuh haji sampai 40 kali. Taib. Mungkin itu ya beberapa kisah yang bisa memotivasi kita. Mudah-mudahan kita jadi semangat, tidak kendor ya. Memang haji itu jihad, perjuangan. Kita siapkan perbekalan sebaik-baiknya ditambah dengan ilmu dan tentunya doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita berbagai kemudahan dalam perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji kita, dan yang lebih penting semoga Allah memberi kita taufik untuk benar-benar menjaga tauhid kita, memurnikan dan mengikhlaskan niat kita, serta membantu kita untuk selalu ittiba' Nabi dalam pelaksanaan ibadah haji kita nanti maupun dalam ibadah-ibadah kita selanjutnya. Hadza wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Nah, jazakallahu khairan Ustaz Sofian Baswedan atas kajian materi hari ini. Insyaallah akan ada sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan angkat tangan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, saya mau tanya Ustaz, apakah boleh kalau perempuan kan kita kalau puasa itu kan pasti ada bolongnya. Nah, masih ada sisa, masih ada hutang puasa yang belum terbayarkan, terus kita ibadah haji. Apakah itu boleh ataukah memang harus kita selesaikan dulu hutang puasanya atau bisa nanti? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu,
mau diselesaikan dulu bagus, enggak juga enggak apa-apa. Ya, lihat kondisi aja. Kalau memang sudah sampai di sana panas, durasinya panjang, berat kita untuk puasa, entar dulu puasanya. Masalahnya puasa itu kan longgar. Setelah bulan haji kan masih bisa diqadha. Tapi kalau haji kan terbatas. Kalau udah lewat nggak bisa. Setahun sekali biasanya. Ya, sedangkan puasa kan masih longgar. Jadi kita prioritaskan yang tidak bisa kita lakukan kecuali di hari-hari itu, yaitu ibadah hajinya. Tapi kalau sekarang masih santai kan, belum ada kesibukan, sekarang aja diqadha sebisanya. Kalau nanti ada halangan, udah berhenti aja nggak apa-apa. Setelah haji dilanjutkan. Apa ketika nanti di Madinah sudah selesai haji, sudah relatif tidak banyak aktivitas fisik lagi, silahkan puasanya di Madinah misalnya. Atau selepas udah tanggal 14 sudah tawaf ifadhah, tinggal tawaf wada'nya aja misalnya. Nah, sembari nunggu di hari kedua, ketiga, keempat kita puasa. Nanti waktu mau tawaf misalnya nggak kuat kalau puasa, nggak usah puasa. Nanti di Madinah dilanjut lagi puasanya. Atau setelah pulang Indonesia, tergantung situasi. Kalau kita sehat, suasananya kondusif, kita bisa puasa di sana, insya Allah ya lebih afdol. Karena kita sedang berada di tempat yang mulia, di hari yang mulia. Ya, tapi kalau sedang kurang enak, tidak apa-apa ditunda, nggak ada masalah. Nah, Baik, mungkin ada yang bertanya lagi. minta air ada nggak? Air putih aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu Hanifah. Saya ingin Ustaz. Tadi saya mendengar tentang perbuatan maksiat selama kita berada di Makkah, tanah suci. Nah, ketika kita berbicara tentang kebaikan seseorang, tapi di sana, nah misalnya tentang anak, tetangga, dan lainnya. Kita pun tidak tahu apakah yang kita bicarakan itu dia senang dan dia tidak marah kalau kita membicarakannya. Atau sebaliknya apabila kita membicarakan yang jelas biasanya tentang keburukannya. Apakah kedua-duanya itu juga disebut sebagai perbuatan maksiat? Dan kita diharuskan hanya banyak berzikir di sana, tanpa berbicara yang tidak penting seperti membicarakan hal-hal yang baik yang buruk ataupun yang baik tentang orang lain atau anak sendiri. Begitu Ustaz. Syukron. Ya, kalau itu kebaikan seseorang tidak masuk dalam kategori ghibah, Bu. Kita membicarakan yang baik-baik tentang seseorang itu nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau itu aib atau kesalahan-kesalahan seseorang yang seandainya dia mendengar dia akan keberatan, dia tidak suka, maka jangan dibicarakan di situ, jangan disebut namanya. Kalau kita ingin menasihati seseorang agar jangan berbuat seperti orang tersebut, kita nggak perlu sebut namanya. Kita bilang aja ada orang, ya saya kenal dengan seseorang, nggak usah sebut namanya. Dia itu begini. Akhirnya dia begini. Tujuan kita adalah kita memperingatkan orang lain. Jangan kamu ikuti kesalahan orang ini tanpa kita menyebut nama. Karena nggak akan terjadi dalam ghibah. Jadi begitu kita sebut nama, nah nyebut nama ini kalau bukan karena kondisi yang benar-benar darurat, yang demi kemaslahatan yang lebih besar, maka itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau dalam kondisi darurat dan demi kemaslahatan yang lebih besar, maka diperbolehkan. Contoh ghibah yang diperbolehkan itu adalah ghibah yang tujuannya menasehati seseorang yang belum mengenal orang tersebut. Dan orang ini punya sifat buruk yang itu bisa merugikan orang lain. Maka kita kasih
peringatan dulu, hati-hati ya kamu kalau urusan dengan si fulan itu punya sifat begini-begini, kamu hati-hati aja. Kalau kita nggak sebut namanya, bagaimana kita bisa ngelindungin orang ini? Ya. Jadi dalam kondisi seperti ini, misal nih orang punya sifat kalau pinjem duit dikemplang. Alasannya macam-macam, pinter dia ngerengek-rengek, melas-melas. Ntar saya janji begini-begini, tapi kita sudah punya pengalaman. Orang lain juga udah punya pengalaman sama dia. Orangnya suka ngemplang utang. Ada satu orang belum kenal, deket-deket sama orang ini. Kita tahu, ini kesian ini nanti, jadi korban kesekian nanti dia. Kita peringatkan, hati-hati ya kamu sama si fulan, jangan gampang-gampang minjemin duit misalnya. Ini udah banyak orang yang kalau urusan sama dia, minjemin duit, udah ditagih susahnya minta ampun. Nah ini ribah tapi diperbolehkan. Karena ini dalam rangka menasehati, mentahdzir, memberikan tahdzir itu peringatan agar orang lain tidak terjerumus pada kerugian yang serupa. Atau kalau dia punya pemikiran yang menyimpang yang suka dia ajarkan ke orang lain, ini lebih lagi ini. Dan ini malah masuk dalam koridor amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang punya pemikiran yang menyesatkan dan kita tahu dan dia suka sebarkan ini kepada orang-orang yang belum mengenalnya, kita wajib nasihatin, hati-hati ya. Dia itu punya pemikiran yang berbahaya. Kamu hati-hati kalau diarahkan oleh dia. Terkena syubhatnya, hati-hati. Ini enggak masuk kategori hibah. Ini malah ibadah ini. Karena ini adalah bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau enggak ada kepentingan, enggak ada maksud apa-apa, cuman ngisi waktu doang. Loh, hibah kok ngisi waktu? Fulan tuh ya begini. Asik itu ngomong itu. Hati-hati dengan begini-begini ya. Enggak ada maslahat apapun, udah jangan. Mending kita tidur aja. Ya. Atau kita zikir, kita baca Quran, kita tasbih. Nah. Salam. Saya Berta. Yang saya tanyakan, kalau kita sedang tawaf kan salah gitu. Kalau ternyata pada saat tawaf kita batal wudunya, mengulangnya dari mana? Apakah harus dari titik awal atau dari Hajar Aswad? Kemudian yang berikutnya, semisal hal itu terjadi, padahal kita semuanya satu rombongan, apakah semuanya jadi ikut nungguin? Misalnya saya yang harus mengulang wudu dulu, apakah ditinggal sama teman-teman yang lainnya? Sama halnya juga dalam kondisi-kondisi yang lain, misalnya kita sedang berjalan dari Mina atau mau kemana, kemudian saya ingin ke air atau semuanya ikut. Baik. Terkait dengan tawaf yang kita jelaskan kemarin, memang kalau kita ingin keluar dari khilafnya para ulama, maka jagalah wudhu kita sampai selesai tawaf. Namun yang rojih, artinya dari pendapat yang ada yang mempersyaratkan wudhu dengan yang tidak. Mana yang rojih? Yang kami rojihkan adalah yang tidak mempersyaratkan. Tapi kalau ditanya mana yang lebih baik, ya jaga wudhu pasti lebih baik, sepakat kita. Cuman kalau batal, kan ada dua nih kemungkinannya. Rombongan nungguin, kayaknya kecil banget deh kemungkinan itu. Karena kita juga nggak boleh berhenti di situ nih, Bu, ya. Ini harus gerak terus. Berhenti pasti diusir sama askar. Karena bisa dibayangkan ketika rombongan ini harus berhenti, akan menimbulkan kemacetan yang luar biasa, nggak mungkin. Kita akan mendolimi semua yang ada di area situ kalau kita berhenti. Sehingga kita lanjutkan sejak tawafnya, ya, karena memang yang rojih wudhu itu tidak dipersyaratkan. Dari dua khilaf ini, antara yang mempersyaratkan dengan yang tidak mempersyaratkan, yang lebih kuat adalah pendapat yang tidak mempersyaratkan wudhu. Itu pendapatnya mazhab Hanafi
salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan itu yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan beberapa ulama lainnya. Itu lebih rajih hukumnya. Nah, kalau di tempat-tempat lain yang tidak diharuskan dalam keadaan berwudu ya nggak ada masalah, karena yang diharuskan dalam keadaan wudu menurut yang mengharuskan hanya tawaf. Hanya tawaf. Adapun sa'i, lontar jumroh, apalagi mabit, ya, semua wukuf, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, semuanya tidak harus dalam keadaan wudu. Haid pun boleh, nggak ada masalah. Cuman tawaf aja yang jadi pengecualian itu tawaf aja. Nah, ada lagi? Bapak dulu sebentar, gantian. Kan selama mengerjakan haji kita dianjurkan untuk menghindari bertengkar. Iya, bantah-bantahan gitu ya. Di musim haji itu kan di Masjidil Haram sangat padat. Bagaimana kalau situasinya ini sudah mau masuk sholat, tiba-tiba datang orang yang belakangan datang, langsung duduk dia di tempat kita semua. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita ingatkan dia, suruh dia pergi aja. Memang ini sesuatu yang mungkin terjadi karena tidak semua orang yang berangkat ke sana itu orang yang mengerti adab, yang berilmu, ya. Sehingga kita dituntut untuk lebih sabar menghadapi orang-orang seperti itu. Namun juga kalau sampai dia duduk di tempat yang menjadikan kita sampai nggak bisa sujud, ya kita harus pertahankan tempat itu. Ya tapi bukan dengan berantem, dengan pukul-pukulan, bukan. Ya dengan ngomong aja pakai bahasa isyarat atau apa gitu ya. Biasanya sih ditaruh sesuatu di bagian depannya, tasnya atau apanya, sehingga nggak didudukin orang. Ya namanya juga orang macam-macam di sana, Pak. Ada longgar dikit aja dia nggak pikir badannya di segede itu, duduk di situ kan. Ini orang Indonesia yang badannya mungil-mungil jadi kejepit di antara mereka. Nah, tadi ada yang mau tanya lagi ya, ibu-ibu tadi? Ah, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan tentang yang kita lakukan kita dijanjikan mengerjakan haji tamattu ya. Iya, iya. Jadi kita datang umroh baru nanti berhaji. Iya. Kalau misalnya seorang wanita ini perempuan Iya. dia tidak bisa melakukan umroh. Iya. Sampai waktu itu sudah bersih, misalkan dia melakukan haji dari awal, jadi haji dulu ya, atau apa solusinya? Nggak boleh kalau haji ifrad, bolehnya diganti ke qiran seperti Aisyah radhiyallahu anha, persis kayak gitu kasusnya. Karena yang namanya umroh kalau sudah diniatkan harus dikerjakan. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Orang yang tamattu itu kan niatnya umroh dulu. Kalau dia diganti ke ifrad berarti nggak ada umroh, haji toh, nggak bisa. Bisanya dialihkan ke qiran. Qiran itu persis kayak ifrad amalannya, sama persis. Cuman bedanya ada umroh yang masuk menyatu dengan ibadah haji, dan bedanya dia terkena kewajiban dam kalau qiran, persis kayak tamattu. Kalau ifrad tidak kena kewajiban dam. Jadi nanti langsung dirubah menjadi qiran. Labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Awalnya kan labbaik Allahumma umroh. Kalau tamattu kan umroh aja yang disebut. Kalau ifrad haji aja yang disebut, nggak nyebut-nyebut umroh. Karena tamattu itu ihramnya 2 kali Tamattu itu ihramnya 2 kali. Ihram untuk umroh dulu, habis itu tahallul, tanggal 8 ihram lagi untuk haji kan gitu. Kalau pas berangkat niatnya adalah labbaik Allahumma umroh, kemudian habis itu selesai umroh dia tahallul, nanti tanggal 8 labbaik Allahumma hajjan. Itu yang tamattu, 2 kali ihram. Kalau qiran sekali ihram. Apa yang dia baca? Labbaik Allahumma umratan wa hajjan, digabung jadi satu.
Kalau dia dari awal sudah niatnya tamattu, tapi datang bulan, udah langsung aja nggak lepas ihram, nyambung terus. Tapi merubah niat tamattunya menjadi qiran. Niatnya aja dirubah, niat dalam hatinya. Ya, labbaik Allahumma umratan digabung sama haji. Karena dia kan nggak bisa lepas ihram sebelum dia tawaf. Sedangkan kalau sudah masuk tanggal 9, berarti waktu untuk umroh sudah habis. Yang ada tinggal waktu untuk haji. Sehingga umrohnya masuk ke dalam haji. Kalau masih ada kemungkinan dia bisa bersih, misalnya tanggal 7 nih bersih dia. Seharian itu dia selesaikan umrohnya, selesai, habis itu dia istirahat, tanggal 8-nya di ihram lagi, silahkan, nggak apa-apa, berarti bisa tamattu tetap. Tapi kalau memang kebiasaan haidnya ini nggak akan selesai, kecuali setelah selesai wukuf misalnya, berarti otomatis dia meniatkannya beralih dari tamattu ke qiran. Kalau sebelum berangkat sehari atau pas berangkat sebelum dia mikot itu dia sudah datang? Biasanya berapa hari? Kan kebiasaan beda-beda. 17 itu Yaumul Id. Udah langsung qiran berarti. Bisa hajinya itu diniatkan qiran, umroh dan haji atau ifrad saja. Karena sama-sama dia nggak akan bisa umroh secara terpisah sebelum dia haji, nggak akan bisa, Bu. Karena kan tanggal 17 baru bersih. Berarti kan Yaumul Id itu tanggal 10 Dzulhijjah estimasinya. Atau malah tanggal 11, kan tergantung. Kalau Dzulhijjahnya tanggal 16, berarti itu tanggal 11 Dzulhijjah dia baru bersih. Tapi kalau Dzulhijjahnya 10 Dzulhijjah itu tanggal 17, berarti itu adalah Yaumul Id, artinya setelah dia wukuf. Berarti otomatis dia nggak mungkin bisa umroh dulu sebelum itu kan. Ini berdasarkan kebiasaan haidnya dia ya. Iya kan? Umroh tidak bisa setelah Nggak bisa kalau yang kaitannya sama haji, umrohnya sebelum, Bu. Atau bareng. Itu yang bedanya antara haji ifrad, tamattu dengan qiran tuh di situ. Kalau tamattu itu umroh dulu, terus dia tahallul, tanggal 8 hari tarwiyah dia ihram lagi buat haji. Itu haji tamattu. Jadi umrohnya sebelum haji tetap. Kalau haji ifrad, haji tok nggak pakai umroh sebelumnya. Jadi dari mulai datang niatnya dia untuk haji. Nggak ada umroh. Hah? Nggak ada umroh kalau ifrad. Ifrad itu afradal hajj, mengkhususkan untuk haji itu. Kalau setelah haji dia umroh itu nggak ada kaitan dengan hajinya lagi sudah. Itu biasanya orang-orang mendang-mending gitu. Mumpung di Mekah mau banyak-banyak umroh. Kalau sunnahnya nggak ada. Sekali perjalanan, sekali ibadah. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tadi kan para salaf sudah saya sebutkan kan, sekali berangkat haji toh, besoknya nanti umroh toh, habis itu haji lagi, begitu. Nah kalau yang mau tamattu, ya tamattunya itu sebelum hari tarwiyah sudah selesai umrohnya. Kalau dia terhalang oleh haid dan dia berdasarkan kebiasaan haidnya itu masih beberapa hari ke depan sehingga baru bersih setelah wukuf, ya dia nggak mungkin bisa umroh sebelum haji. Sehingga opsinya haji dan umrohnya dijadikan satu alias qiran atau haji saja. Nah itu ditentukannya dari sebelum berangkat tuh. Kalau udah haid dulu nih, dan biasanya nanti lama nih haidnya seminggu ke depan. Padahal kita datang itu tanggal berapa ya? 5 apa 6 ya? Fahmi? Kira-kiranya itu. Kalau nggak 5, 6 deh, Dzulhijjah. Tanggal 5 tambah, misalnya dia punya kebiasaan seminggu kalau haid. Berarti tanggal 12 Dzulhijjah dia baru selesai. Otomatis dia hanya punya 2 opsi di sini. Dari mulai berangkat ini, niatkan qiran atau ifrad. Kalau dari awal dia belum haid, pas nyampe Mekah haid, padahal dari awal ana mau tamattu nih. Qadarullah
sudah diniatkan mau ihram dulu, tiba-tiba haid sebelum kita sempat tawaf. Maka dirubah menjadi qiran, nggak boleh jadi ifrad. Karena sudah diniatkan umroh sebetulnya. Tapi kalau dia belum niat dari awal, dari pesawat itu dia masih dari pesawat dia sudah haid nih. Ya sudah, dia hanya bisa qiran atau ifrad saja. Kalau dia niatkan labbaik Allahumma umratan wa hajjan, berarti dia qiran. Kalau dalam keadaan haid, dia nggak mungkin bisa umroh saja terus tahallul, nggak bisa. Kapan mau umroh? Tawaf aja nggak boleh kan? Dia bersihnya nanti sudah lewat wukuf, berarti sudah nggak ada kesempatan lagi untuk umroh sebelum haji, sehingga dia hanya bisa qiran atau ifrad. Dan nanti kita perjelas lagi sebelum kita berangkat. Ini ada yang sudah haid atau belum? Yang haid angkat tangan, misalnya fulan ya, ibu pilih ya, qiran atau ifrad. Bedanya cuma di niat aja kok. Di niat sama kewajiban hadyu, itu aja bedanya. Kalau ifrad tidak wajib bayar dam, istilahnya itu. Amalannya sama persis. Kalau qiran wajib bayar dam. Sama persis amalannya. Cuman bedanya sama tamattu, dia tidak lepas ihram sampai tanggal 10 nanti. Ngelontar jumroh sama potong damnya baru dia lepas ihram. Itu yang qiran maupun yang ifrad. Kalau yang tamattu selesai umroh lepas ihram, tanggal 8 dia ihram lagi. Tapi kalau yang qiran sama yang ifrad, dari atas pesawat ihram terus sampai tanggal 10. Tanggal 10 dia sudah ngelontar jumroh Aqabah, kemudian tahallul tadi itu ya dengan apa itu? Potong rambut sedikit, dia boleh lepas ihram. Tapi belum boleh hubungan suami istri sampai kita tawaf ifadah tanggal 14 Dzulhijjah, karena kita akhirkan tawaf ifadahnya tidak di saat kita masih di Mina, tapi setelah kita nafar awal ya. Nah, ya. Ya Ustaz, kalau ketika kita setelah wukuf kondisinya haid gitu, jadi setelah wukuf kan kita mabit kemudian lontar jumroh dulu. Kalau kita tidak bisa tawaf ifadah, sebenarnya itu kan sebagai rukun haji. Yeah. Kondisinya kita haid sampai kita keluar dari Mekah itu bagaimana? Iya, kan kita keluar dari Mekah itu kan ke Madinah nih, nggak langsung pulang ke Indonesia kan? Berarti masih ada waktu untuk balik lagi ke Mekah sebelum kita pulang ke Indonesia. Ya, berapa lama kita di Madinah ya, Fahmi? Di Madinah berapa lama? Seminggu. 7 malam, cukup lah. Kecuali kalau haidnya 14 hari gitu ya, itu mah susah itu. Harus tetap dilaksanakan. Iya, ya. Nggak apa-apa ke Madinah dulu, tapi ihramnya nggak lepas loh ya. Ihram ini ya, maksudnya ihram bukan ihram yang nggak lepas, tahallul saninya belum. Kalau ihramnya sudah lepas, ya. Cuman dia belum tahallul sani, dia baru tahallul awal. Tahallul sani itu benar-benar halal, semuanya halal. Kalau tahallul awal semuanya halal kecuali hubungan suami istri. Itu belum boleh. Lepas baju ihram boleh. Ya, pakai wangi-wangian kalau laki-laki ya, potong kuku, potong rambut boleh. Ya, pakai cadar lagi, pakai sarung tangan lagi boleh kalau wanita. Yang belum boleh itu hubungan. Sampai tawaf ifadah. Nah, berhubung haid itu menghalangi untuk tawaf dan rombongan sudah harus ke Mekah, ada 2 opsi. Nambah 1 hari khusus dia. Kalau misalnya ini besok bersih nih, insya Allah nih berdasarkan kebiasaan besok bersih, ya silahkan nambah 1 hari. Gimana caranya nanti diatur, atau pulang dulu ke Madinah, begitu bersih naik taksi ke Mekah lagi atau naik kereta cepat itu khusus cuman buat tawaf sama sa'i otomatis ya, karena sa'i itu nggak bisa kalau nggak tawaf dulu. Sa'i haji itu hanya bisa dilakukan setelah tawaf. Kalau sebelum tawaf nggak bisa sa'i gitu.
Nah, khusus buat yang hajinya ifrad atau qiron, sa'inya bisa di depan. Kalau kasusnya seperti ini ya. Artinya ketika dia datang, ini saya niatnya haji qiron nih atau haji ifrad. Ya. Dia datang, dia masih bisa tawaf, dia tawaf. Walaupun niatnya cuma tawaf ziarah. Tawaf ketika pertama kali mengunjungi Ka'bah, bukan tawaf haji memang. Karena qiron sama ifrad kan umrohnya gabung sama haji, nggak terpisah. Jadi kalau dia ikut-ikutan tawaf itu tawaf ziarah namanya, tawaf kudum. Setelah tawaf kudum dia bisa niatkan untuk sa'i haji. Jadi nanti kalau dia tanggal 9 umpamanya haid, dia cuma butuh 1 kali tawaf ifadah, habis itu nggak perlu sa'i lagi, karena sa'inya udah di depan tadi, gitu. Tapi kalau dia dari awal dalam keadaan haid, belum tawaf, belum sa'i, ya dia langsung aja ikutin agenda manasik yang lain-lain selain tawaf sama selain sa'i, karena sa'i nggak bisa kecuali setelah tawaf. Kalau dia belum tawaf, ya udah dia nggak tawaf, nggak sa'i, duduk aja di hotel, tempat transit, ya. Nanti wukuf ikut, wukuf biasa, lontar jumroh, tahallul awal. Tunggu dulu. Umpamanya sampai saatnya ke Madinah belum bersih juga, ya udah bareng dulu ke Madinah nggak apa-apa. Begitu bersih, mungkin sehari setelah di Madinah bersih, langsung pergi lagi sama suaminya, naik kereta cepat atau naik apa terserah. Khusus untuk tawaf sama sa'i, habis itu balik lagi ke Madinah. Itu solusinya begitu. Kalau memang tidak mampu karena berkepanjangan haidnya misalnya, memang kebiasaan dia kalau haid sampai misalnya 14 hari misal, jarang ada orang kayak gitu, tapi seandainya, dan itu kalau 14 hari berarti sampai pulang pun belum bersih, maka ada satu solusi yang disebutkan oleh ulama Hanafiyah sama salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan juga dirajakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia pakai pembalut yang rapat untuk menjaga supaya tidak ada darah yang keluar, kemudian dia tawaf ifadah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kita di luar kemampuan. Dan dia tidak punya solusi lain. Kalau dia tidak tawaf, mosok tidak keluar dari ihramnya. Ya, ihram yang lain udah, cuman yang satu pantangan ini. Ya kalau dia bujangan lain cerita, tapi kalau dia udah punya suami masa nggak boleh sampai dia tawaf. Kapan tawafnya nanti? Udah pulang Indonesia suruh kembali lagi, berangkat lagi. Nah, ini masyaqqah, berat ya. Artinya fattaqullaha mastata'tum. Ya dia jaga supaya tidak ada darah yang keluar, kemudian dia tawaf di situ. Itu seperti kasusnya orang yang sudah masuk waktu tapi dia nggak bisa wudu, nggak bisa tayamum. Masa nggak sholat? Ya sholat tetap. Misalnya orang disandra sama musuhnya, diikat, di penjara, dengar dia adzan, wudu nggak bisa, tayamum juga nggak bisa, saya diikat sama musuh, ya sudah sholat dalam sebisanya dia. Sama dengan gitu, ini pilihannya antara dia tawaf dalam keadaan haid, atau kalau nggak tawaf dia harus pulang dan akhirnya dia nggak tahallul tsani sampai dia kembali lagi ke Mekah dan menyelesaikan umrohnya. Dan ini masyaqqah, saya nggak tahu kapan lagi bisa balik ke Mekah. Maka dia boleh dalam kondisi seperti itu, dia boleh tawaf dalam keadaan haid. Ini darurat masalahnya ini. Kalau masih ada opsi ikut kembali ke Madinah dulu, karena dari Madinah ke Mekah itu nggak sesusah kalau sudah pulang ke Indonesia gitu ya. Nah, ini Ustaz tentang melempar jumroh yang bisa dibadalkan. Itu teknisnya gimana ya? Misalkan saya kalau suami tidak kuat, kayak ulah istighfar itu langsung dibadalkan pada saat itu juga ya Ustaz, dengan menyebutkan nggak perlu nyebutkan apa-apa sih, cuman niat dalam hati itu udah cukup. Yang pertama niatkan buat diri kita dulu, ya kita lempar untuk diri kita. Habis itu kita niatkan lagi lempar untuk orang yang kita badalkan. Nggak perlu ada lafaz tertentu, nggak perlu. Nggak ada syarat harus melafatkan
ya Allah ini untuk si fulan, enggak. Cukup dari niatnya kita saja. 7 kali pertama untuk kita, ya, setiap lemparan dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, 7 kali udah masuk. Habis itu diniatkan untuk yang kita badalkan, gitu. Satu lagi Ustaz, ketika sholat seperti di waktu haji itu kan kita jarak sedikit pun udah nggak bisa untuk ruku, apalagi sujud. Itu posisi seperti itu gimana ya ketika sholat wajib? Kalau di Mekah tergantung tempat kita, Om. Kalau kita memaksakan diri untuk masuk ke masjid, ya mungkin kita akan menemukan kondisi seperti itu. Tapi terus terang kan saya udah beberapa tahun ya saya nggak haji ya. Kondisinya seperti apa saya nggak bisa belum ada gambaran sepadat apa kondisi itu. Apakah di semua area seperti itu atau ada area-area yang kita masih bisa sholat dengan nyaman? Info dari teman tahun 2023 kemarin, dia benar nggak bisa sholat, nggak bisa banget sampai berdiri pun udah. Di mana itu Om? Di Makkah Ustaz, ketika sholat wajib gitu. Artinya setelah haji atau sebelum haji? Pas haji, posisi. Pas haji. Oh iya, setelah tahu misalkan azan itu kan misalkan begitu sholat. Gitu misalkan. Jadi gini, kalau dibilang pas hajian itu tanggal berapa? Karena kita akan meninggalkan Mekah mulai tanggal 8 Hari Tarwiyah itu kita sudah berangkat ke Mina kan, meninggalkan Mekah. Artinya posisi kita bukan di sekitaran Masjidil Haram lagi. Kita adanya di Mina tanggal 8. Bermalam di situ, sholat 5 waktu kita di Mina di tenda masing-masing. Kemudian tanggal 9-nya kita beranjak ke Arafah, wukuf di sana sampai maghrib kan, berarti sholat duhur, asar di Arafah di tenda masing-masing. Maghrib kita beranjak ke Musdalifah, sampai di sana sholat maghrib dan isya di Musdalifah, mabit di situ. Sampai subuh juga sholatnya masih di Musdalifah. Setelah subuh kita balik lagi ke Mina, melontar jumroh Aqobah itu yang kemudian kita tahalul awal. Habis jumroh Aqobah, potong rambut dikit, tahalul awal, lepas ihramnya. Setelah itu kita agendanya kembali ke maktab kita, ke tenda kita di Mina. Kita nggak langsung tawaf ifadah karena padat. Dan perjalanan ke sana itu berat lah ya. Jauh antara kita kembali ke tenda ataukah ke Mekah itu jauh. Kalau kita nggak kembali ke tenda berarti dengan keadaan ihram kita langsung lanjut ke sana, itu berat juga perjalanannya, lumayan jauh, 6 kiloan kira-kira ya. Dari tempat Jamarat itu karena kendaraan susah. Hari itu susah kendaraan. Ya. Lain sama yang tendanya itu mungkin tenda ONH Plus dekat sama Jamarat. Jalan sebentar ke tenda paling hanya 1 kilo mungkin ya. Kalau kita tenda kita tuh 4 atau 5 kilo jauh. Jadi kalau kita pulang ke tenda dulu capek sudah. Makanya kita ambil kebijakan tawaf ifadahnya baru kita kerjakan setelah kita check in hotel di Mekah. Jadi insya Allah padatnya nggak seberapa apalagi kalau kita sudah nafar awal ya, kita hotel transit dulu sehari semalam, tanggal 14 Dzulhijjah kita baru ada di Mekah, insya Allah sudah tidak sepadat ketika itu tanggal 10. Kalau tanggal 10 emang padat banget. Ya, beberapa tahun yang lalu ya, mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu aja orang yang tawaf ifadah tanggal 10 itu 4 jam. Tawafnya itu di sekitar Ka'bah sampai 4 jam lamanya karena emang nggak bergerak, padat luar biasa. Tapi ketika sudah beberapa hari setelahnya maka kepadatan itu sudah lebih terurai ya. Apalagi kan ada pembagian sekarang, yang pakai ihram boleh di dalam, yang enggak harus di lantai 2, lantai 3. Sudah mulai terpecah, enggak sepadat tahun-tahun sebelumnya. Saya enggak tahu apakah teman ibu itu di tanggal berapa ya, karena kalau beda tanggal juga beda kondisi, dan apa yang terjadi tahun lalu itu belum tentu akan terulang lagi. Karena emang haji ini ya katanya Pak Yasir kemarin ya, nggak ada orang pintar haji.
Orang sering haji, tapi orang pintar haji nggak ada. Karena aturannya berubah-ubah terus. Apa yang kemarin terjadi belum tentu terjadi lagi tahun berikutnya. Begitu terus. Nah, insya Allah kita nggak usah khawatir. Untuk pelaksanaan sholat setelah haji kita baru ketemu lagi yang namanya Masjidil Haram, insya Allah. Pas datang umroh selesai, habis itu nanti hari Tarwiyah kita sudah meninggalkan Mekah. Jadi ketemu lagi itu tanggal 14. Setelah itu sampai tanggal 20 baru kita ada di sekitaran masjid. Ya kalau emang rapat nggak usah masuk masjid di pelataran juga nggak apa-apa, dapat pahala 100.000 kok. Apalagi hotel kita kan kelihatan itu rombongan jamaah, soalnya kan kelihatan dari depan hotel sudah langsung kelihatan masjid. Jadi kita di depan hotel pun udah mendapatkan pahala itu insya Allah. Swiss Bell kan ya, Swiss Hotel ya gitu ya. Swiss Makom ya. Bawah jembatan itu kan. Sebelum jembatan ya. Sudah haji belum? Haji untuk dirinya sudah. Ya dapat pahala. Ya pahala badalkan haji. Emang dipesan untuk badalkan haji? Diwasiatkan enggak? Oh, orang tua masih ada. Orang tuanya masih ada. Kalau masih ada, harus memenuhi syarat boleh dibadalkan. Enggak semua orang boleh dibadalkan. Yang boleh dibadalkan adalah orang yang secara fisik tidak mampu untuk haji dengan sendirinya. Itu yang boleh dibadalkan. Jadi kalau cuman punya penyakit-penyakit yang masih bisa walaupun didorong, nggak boleh dibadalkan. Kalau sudah nggak mampu lagi berangkat dengan sendirinya, itu yang boleh dibadalkan. Dan ketidakmampuannya ini sifatnya permanen, bukan temporer. Ya, permanen. Nah, itu yang boleh dibadalkan. Nah. Sudah meninggal boleh. Boleh. Kan itu permanen nggak mungkin bisa haji kalau itu. Baik, Mas Ada lagi? Ada. Kalau misalnya waktu melontar, kita sebelumnya udah akobah. Iya. Nah, pas besoknya lontar yang Tanggal 11. Nah, kondisi badan tidak Fit. itu nggak daripada Bisa. besok kita nggak fit lagi. Bisa Pak, digabung besok bisa Pak. Boleh. Jadi untuk tanggal 11 kita nggak ngelontar dulu. Tapi tanggal 12 kita bisa lontar untuk 2 hari sekaligus. Yang kemarin sama yang hari itu bisa. Yang penting ngelontarnya setelah zuhur tanggal 12-nya. Ya. Karena kalau sebelum zuhur diniatkan tanggal 12 nggak bisa. Sebelum zuhur hanya bisa diniatkan untuk yang kemarin. Yang hari itu mulainya setelah zuhur. Jadi setiap hari itu melontar jumroh tanggal 11 maupun tanggal 12 itu Nabi menentukan mulainya tapi tidak menentukan berakhirnya. Mulainya kapan? Setelah zuhur. Kalau tanggal 11 melontarnya ya baru bisa mulai melontar setelah zuhur tanggal 11. Sampai kapan? Sampai seterusnya. Sampai dia meninggalkan Mina. Kalau dia nafar awal sampai tanggal 12 sebelum maghrib dia boleh melontar. Tapi kalau untuk tanggal 12 ya dia harus tunggu dulu sampai masuk zuhur tanggal 12 untuk hari itu ya. Adapun dia ngelontar buat yang kemarin boleh sebelum zuhur. Tapi yang buat hari itu dia tunggu dulu. Makanya sebaiknya sekaligus aja. Masuk zuhur kita lontar yang kemarin dulu ya 7 kali. Habis itu yang hari ini 7 kali. Geser ke jumroh berikutnya. Lontar yang untuk kemarin 7 kali. Terus ganti niatnya buat yang sekarang 7 kali. Geser lagi ke akobah terakhir. Lontar 7 kali niatnya untuk yang kemarin. Baru habis itu untuk yang hari ini 7 kali. Udah kelar. Udah 2 hari sekaligus kelar. Gitu Pak. Kalau nggak bisa juga diwakilin. Waduh masih nggak enak ini lemes. Ya udah tolong dah sapa aja deh boleh.
Ya tetangganya, anaknya, istrinya yang bisa ngelontar boleh. Atau dua-duanya lagi nggak kuat semuanya, minta dibadalin, boleh nggak apa-apa. Nah, Baik. Waalaikumsalam. Bisa ikhlas gitu ya. Taib. Ya pertama kita berusaha untuk membatasi berfoto-foto yang sedang dalam ibadahnya itu sendiri. Dalam keadaan tawafnya, dalam keadaan sa'inya, dalam keadaan wukufnya. Itu udah kita nggak usah foto-foto ya. Kita nggak usah share status dan lain-lain. Cukup Allah yang tahu. Toh orang juga udah tahu kita berangkat haji kok. Gitu loh. Ngapain pula kita harus update status. Dia begini update status, gitu update status. Nggak usah. Pertama itu. Yang kedua, ya kita terus hadirkan keikhlasan ini. Ya. Dalam hati kita ini kita tanam. Begitu ada bisikan-bisikan untuk riya, kita lawan. Enggak ya Allah, ini lillah. Ini semata-mata untukmu ya Allah. Aku enggak peduli orang mau ngomong apa. Yang penting aku niatkan haji ini untukmu. Dan aku akan berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan yang diajarkan oleh nabimu. Selama kita melawan bisikan-bisikan untuk riya, maka riya tidak membahayakan kita. Kalau riya itu dibiarkan terus menggelayuti hati kita, berkelanjutan, itu yang membahayakan. Ya. Dari awal kita sudah niatkan ikhlas, tiba-tiba tersusupi. Ada yang ngeliatin nih. Dihusyukkan aja wukufnya nih, doanya dihusyukkan. Nah, ini riya yang datang tapi bukan dari awal dia riya, bukan. Di tengah-tengah dia berusaha untuk nyusup. Kita lawan aja. Saya nggak mau urusan orang mau ngeliat, nggak mau ngeliat. Dia mau ngeliat, biar aja dia lihat. Saya tidak akan menghentikan doa saya hanya karena diperhatikan orang. Rugi dong. Terus kita suruh ngumpet gitu. Nggak boleh kelihatan orang. Kan nggak mungkin juga, namanya juga tempatnya dipakai bareng-bareng kan. Udah kita cuek aja. Orang mau ngeliat, nggak mau ngeliat, saya nggak urusan sama orang. Saya mau doa lillahi ta'ala, saya mau nangis karena diri saya, bukan karena dilihat orang. Kalau kita bisa mencari tempat yang lebih tertutup, tempat yang orang-orang nggak kenal sama kita, nah itu lebih menjaga. Ini trik aja, trik. Kalau di sekeliling orang yang kenal susah kadang-kadang kita. Tapi kalau orang nggak kenal sama kita kan cuek-cuek aja kan, nggak kenal juga. Mau nangis, sapanya orang nggak kenal sama kita, nah kita bisa lebih santai gitu, tidak terlalu kepengaruh dengan perhatian orang sekeliling kita. Ya. Intinya kita selalu minta kepada Allah dan selalu berusaha melawan bisikan-bisikan untuk riya tadi, insya Allah itu tidak akan membahayakan. Nah, kalau kita terjerumus dalam kesalahan, segera kita istighfar, kita taubat, Allah itu Maha Pengampun. Nah. Baik, mungkin pertanyaan terakhir mungkin Ustaz ya. Ada yang masih ingin ditanyakan? Boleh. Ini tentang walimatus safar Ustaz. Kita udah sama-sama mengetahui lah kalau itu tidak ada istilah, tidak ada contoh dari Muhammad SAW sahabat. Tapi ketika itu berbenturan dengan keluarga dan saya tidak melakukan itu, dan akhirnya mereka didoain aja kok nggak mau misalnya, itu sih harus gimana ya? Mendoain aja kok nggak mau. Ya kan mereka tuh beramai-ramai mereka tahu itu cuma doain kita. Sebenarnya kita tahu doa itu dari kita bisa mereka kan. Cara apa yang menjadi itu atau kita mendapatkan tidak
lumpuh gitu, gimana cara menjawab menghadapi sekian. Ya, kita jelaskan dengan lemah lembut. Kalau dibilang doain aja kok nggak mau, oh kita akan doakan kok. Kita akan doakan semuanya tanpa diminta sekalipun kita akan mendoakan. Dan mendoakannya juga bukan hanya sebelum berangkat, tapi ketika insya Allah pas kita wukuf, yang itu merupakan prime time-nya istilahnya, kita akan doakan. Pilih mana, saya doakan di sini apa di sana gitu misalnya. Kan lebih mustajab kalau didoakan pas wukuf di Arafah. Nah, jadi bukan kita menghindari walimatus safar karena nggak mau mendoakan mereka, bukan. Karena itu sekedar tradisi yang tidak ada nilai ibadahnya. Nah, daripada kita melakukan sesuatu yang semata-mata hanya tradisi, akan lebih baik kalau kita melakukan sesuatu yang memiliki nilai ibadah, yaitu mendoakan. Kan intinya kan mereka kepengen didoakan toh sebetulnya. Itu kan intinya, Bu. Nah, kita doakan mereka. Tenang aja, kita nggak mengadakan walimatus safar bukan tidak mau mendoakan, kita doakan. Ya, cuman kita mendoakan dengan cara yang terbaik yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau udah dijelasin baik-baik masih ada yang sewot, ya udah resiko, Bu. Namanya juga manusia. Nabi juga disewotin banyak orang kok. Udah baik banget loh Nabi itu, disewotin juga sama orang. Cukup ya, insya Allah. Mungkin insya Allah nasihat dari itu kepada kita semua, para jamaah haji Roda, insya Allah sebelum diakhir. Ya, sebetulnya dari awal juga nasihat dulu. Nasihat dulu. Terakhir. Taib. Ya nasihat terakhir, sebetulnya jangan terakhir juga sih ya. Hari ini, dalam pertemuan ini gitu ya. Ya nasihat buat diri anak pribadi. Pertama, seperti yang udah kita sampaikan dulu waktu di Bogor ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh sama ibadah kita kan Bapak Ibu. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa. Dengan kita, tanpa kita sama aja, kekuasaan Allah nggak berkurang sedikit pun. Oleh karena itu kita mesti murnikan benar-benar ibadah kita. Semua ibadah kita, sholat kita, saum kita, zakat kita, zikir kita, termasuk haji kita. Yang kedua, kita pelajari baik-baik ilmu manasik ini. Mulai dari sekarang kita hafalkan doa-doanya biar kita bisa lebih khusyuk, tidak terpaku hanya baca buku kecil aja terus nanti akhirnya pisah dari rombongan ini itu lain, susah sendiri kita. Jadi sekarang ini kita ilmunya kita matengin dari sekarang. Kemudian tadi yang sudah kita simak sama-sama tentang pentingnya menjaga tauhid, ya, pentingnya menjaga kesucian tanah suci Makkah dan bulan suci Dzulhijjah. Jangan sampai kita nodai dengan dosa-dosa di sana, apalagi kebiasaan-kebiasaan buruk dari sini kita bawa ke sana, bukan tempatnya itu. Ya, justru di sana kita berubah di sana itu. Jangan kebiasaan buruk sini kita ekspor ke sana, jangan. Ya. Kemudian yang ketiga, pentingnya untuk senantiasa ittiba. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan dulu, jangan berbuat dulu terus habis itu baru tanya, gimana ya Ustaz ya? Tadi saya sudah begini. Ya, tanya dulu. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, tanya dulu, baru kita setelah itu berbuat. Ya, insya Allah kita masih ada satu kali lagi pertemuan ya, mungkin tanggal 11 Juni. Sehari sebelum keberangkatan, di situ kita akan matangkan lagi apa yang perlu dimatangkan, dan nanti dalam prakteknya juga kita akan jelaskan sesuai dengan seiring dengan pelaksanaan ya. Kita akan ingatkan kembali. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan ibadah haji nanti. Mungkin itu, dan kita berbanyak minta kepada Allah supaya diberi kesehatan ya, dijaga niat kita dan dimudahkan segala urusan kita.
doa jangan lupa ya Bapak Ibu ya. Dari sekarang kita berbanyak doa. Nah, itu mungkin nasihatnya. Oke, jazakumullah khairan.